Kisruh tidak lolosnya 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi aparatur sipil negara terus bergulir. Penyidik senior KPK Novel Baswedan beserta tim kuasa hukum pegawai KPK kembali mendatangi kantor Komnas HAM untuk memberikan bukti tambahan. Bukti dokumen yang diserahkan ke Komnas HAM siang tadi di Jalan Latuharhari, Jakarta Pusat merupakan kesaksian dari pegawai mengenai kejanggalan dalam tes alih status pegawai menjadi aparatur sipil negara. Melengkapi berkas laporan yang sebelumnya sudah diajukan. Kesaksian ini datang dari pegawai yang lulus ataupun tidak lulus tes wawasan kebangsaan. Dari pendalaman sementara menurut Komisioner Komnas HAM, Hoirul Anam, ditemukan sejumlah fakta baru yang dapat memberikan titik terang dari perkara. Presiden memang harus ngasih atensi terhadap peristiwa ini. Karena tak semata-mata ini hanya untuk kepentingan tata kelola negara kita yang lebih baik, yang terbebas dari korupsi. Sehingga kita bisa menilai apakah proses yang sekarang terjadi itu memang akan berkontribusi penting bagi pemberantasan korupsi yang dalam konteks negara modern, anti korupsi itu pilar kebangsaan. Dan untuk membahas pegawai KPK yang dinonaktifkan sudah bergabung bersama kami Kasatgas Penyidikan KPK Nonaktif Harun Al-Rashid. Selamat sore Pak Harun. Selamat sore Mas. Baik, Pak Harun, pertama kami ingin mengkonfirmasi apakah benar Anda sudah dinonaktifkan? Betul. Betul. Kami sama 75 teman-teman kami itu telah mendapatkan surat untuk menyerahkan pelaksanaan tugas kepada atasan langsung per tanggal 7 Mei yang lalu. Dari 75 yang tidak lolos ini kan dikatakan 51 diantaranya akan diberhentikan. Apakah Anda sudah mendapat konfirmasi bahwa nama Anda adalah satu dari 51 yang akan diberhentikan ini, Pak Harun? Sampai dengan saat ini kami belum mendapatkan apakah saya termasuk yang di dalam 24 itu atau tidak. Tapi begini Mbak Hermani, perlu kami jelaskan bahwa kami kemarin sudah bersepakat dengan kawan-kawan yang 75 itu, siapapun di antara 75 itu kemudian terpilih masuk ke yang 24, kami akan tetap solid. Dan kami tidak mau kami dikotak-kotakan, karena ini kami nilai sebagai siasat saja untuk membangkang perintah dari Bapak Presiden. Baik, jadi sampai saat ini sebenarnya belum dibuka atau belum diberitahukan nama-nama 51 pegawai yang akan diberhentikan. Ada informasi mengapa hingga saat ini tidak ada transparansi mengenai nama-nama itu? Kami tidak mendapatkan penjelasan lebih lanjut, baik dari pimpinan maupun dari sekjen, terkait nama-nama yang termasuk di dalam 24 itu. Baik, tapi Anda termasuk yang mendapatkan surat untuk mengalihkan fungsi tugas Anda ya di KPK ya? Betul. Oke, kemudian kita bicara lebih spesifik soal tes wawasan kebangsaan yang Anda dan teman-teman ini prosesnya Anda lalui. Seperti apa isinya kalau boleh tahu Pak? Ya, kalau untuk diri pribadi saya itu lebih banyak bertanya terkait dengan apa kegiatan sehari-hari saya di luar tugas-tugas saya sebagai penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Seperti misalnya kegiatan saya di dalam memberikan ceramah, tausiah ataupun pelajaran kepada santri-santri saya. Pak Harun, kami konfirmasi kembali untuk surat penonaktifan Anda ini siapa yang memberikan kepada Anda? Untuk di Kedeputian Penindakan itu kami semua dikumpulkan pada saat itu. Pada hari Senin
kalau tidak salah itu tanggal 9 ya. Tanggal 10 ya. Jadi diberikan ke masing-masing divisi begitu ya? Bukan. Jadi kami dikumpulkan oleh Divisi Penindakan Pak Karyoto. Di situ juga ada Direktur Penyelidikan, Direktur Penyidikan, Direktur Penuntutan. Nah, semua yang termasuk personil di penindakan itu yang pada saat itu hadir di kantor. Nah, kemudian diberikan surat yang SK 652 itu. Pak Harun, kalau Anda sendiri, latar belakang awal mula bergabung di KPK ini seperti apa, Pak? Apakah dari unsur kepolisian, jaksa, atau mungkin dari rekrutmen terbuka KPK? Sebelum di KPK, saya memang sudah lama menjadi seorang investigator, seorang peneliti. Saya sebelum di KPK itu 4 tahun di Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Nah, lalu kemudian saya karena pada saat itu tahun 2005 dibuka informasi baru di M1 ya, Indonesia memanggil, itu saya kemudian masuk mengikuti ujian dan kemudian lulus sebagai penyelidik KPK. Jadi Anda sudah berapa lama di KPK bertugas? Saya masuk di KPK per Oktober 2005. Jadi ini sudah mau masuk tahun ke-16. Selama ini status Anda di KPK sebagai apa, Pak Harun? Saya sebagai pegawai tetap dan untuk jabatan saya sekarang adalah Kasatgas Penyelidikan. Itu membawahi. Ya, silakan Pak Harun. Itu membawahi ketua tim dan beberapa anggota Satgas. Sebelum mengikuti TWK, apa yang sempat diberitahu oleh pimpinan Anda terkait tes ini? Pada saat itu saya tidak secara langsung mengikuti ya, karena ada pada saat itu kesempatan untuk bertukar pikiran dengan pimpinan melalui Zoom. Nah, saya hanya mengikuti saja dari obrolan kawan-kawan di dalam grup itu, bahwa ada beberapa hal yang tidak terjawab pada saat itu. Misalnya, apakah tes ini kemudian akan berakibat terhadap dipecatnya pegawai, misalnya kalau tidak lulus. Nah, yang kami dapatkan di situ, kawan-kawan yang dapatkan di situ, informasi dan keterangan bahwa tes ini hanya merupakan sebuah pemetaan saja terhadap perilaku individu dari para pegawai KPK ini sebagai syarat saja. Nah, ada di situ bahasa yang kemudian ditafsirkan bahwa oleh kawan-kawan itu bahwa ini adalah hanya merupakan syarat formalitas untuk melengkapi syarat-syarat yang sebelumnya sudah kita tanda tangani di dalam kertas. Misalnya kesediaan untuk menjadi ASN, kesediaan untuk setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, setia kepada NKRI, siap ditempatkan di mana saja di seluruh wilayah Indonesia. Itu sudah kami tanda tangani. Kalau untuk
Kalau untuk soal TWK-nya sendiri secara spesifik seperti apa sih, Pak Harun? Mungkin ada kejanggalan-kejanggalan yang Anda rasakan pada saat mengikuti TWK ini, Pak Harun? Saya cuma fokus pada yang ditanyakan kepada saya ya, meskipun kemudian dari cerita-cerita kawan yang lain itu banyak juga pertanyaan-pertanyaan yang cukup aneh. Nah, saya kalau berkaca kepada 3 yang diinginkan dari setiap yang mengikuti tes itu, asesor itu membutuhkan kejelasan terkait dengan masalah integritas, netralitas, dan radikalitas. Nah, asesor sendiri pada saat mewawancarai saya itu sudah bilang bahwa Anda untuk integritas tidak perlu kami tanyakan, karena Anda telah bertaruh terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi ini sudah lebih dari 15 tahun. Kemudian terkait dengan kepemahaman Anda terhadap nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, saya sudah melihat bahwa dari tingkat pendidikan saya, kemudian tindak tanduk saya di dalam melaksanakan pekerjaan di KPK, itu asesor sudah merasa cukup. Nah, terkait netralitas, saya jelaskan bahwa kami tidak pernah kemudian condong kepada sebuah partai tertentu, misalnya. Karena selama ini hampir semua partai yang ada di Indonesia ini semuanya kita perlakukan sama. Kalau ada kader-kadernya yang melakukan korupsi, kita juga menindaknya. Nah, kemudian yang menjadi soal menurut saya adalah terkait dengan yang radikalitas. Nah, sudah saya sampaikan semua, ya, apa yang saya lakukan sehari-hari, karena kebetulan saya punya santri, punya pesantren. Saya malah bilang kalau memang diperlukan ada kitab-kitab tertentu yang dicurigai, karena saya ingat waktu itu Kapolri juga sangat ingin bahwa anggota-anggota kepolisian itu bisa memahami isi dari semua kitab kuning, ya, sehingga biar tidak ada kecurigaan. Nah, sudah saya sampaikan semua, ya kan? Nah, bahwa kami yakinkan bahwa kami tidak pernah punya sikap-sikap maupun tindakan yang mengarah kepada radikalisme maupun separatisme dan lain-lain. Baik, Pak Harun, tentunya kami harapkan ada tindak lanjut yang terbaik bagi Anda dan 74 pegawai KPK lainnya yang dinonaktifkan. Terima kasih sudah mau berbagi informasi bersama kami di iNews Sore. Pemirsa, 51 dari 75 pegawai KPK yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan akhirnya diputuskan dipecat dari lembaga antirasuah. Sedangkan 24 pegawai KPK lainnya yang tidak lulus TWK dianggap masih memungkinkan untuk dibina. Komisi Pemberantasan Korupsi Menpan RB Cahyokumolo, Menkumham, Yasona Laoli, BSSN, BKN, serta asesor memutuskan memecat 51 dari 75 pegawai KPK yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan. Sedangkan terhadap 24 pegawai lainnya akan dilakukan pembinaan.